Bapak RW 08 beserta pengurus. Begitu juga tamu-tamu undangan di sini yang saya hormati Bapak Ketua RW 10 beserta pengurus dan Bapak RW 5, RW 3. RW 5 beserta pengurus dan Bapak RW 3 beserta pengurus. Mohon maaf apabila ada kurang tepakan dalam penyampaian pagi hari ini. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya pada Bapak dan RW 05 bersama warga pada pagi hari ini akan menindaklanjuti anjuran dari Bapak Gubernur, yaitu akan mengadakan kerja bakti massal tingkat kelurahan, di mana pada pagi hari ini wilayah yang akan diadakan kerja bakti adalah RW 8 dan RW 5. Demikian Pak Camat. Untuk itu sebelum kegiatan acara kerja bakti kita mulai, kita akan mendengarkan penyampaian yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Tebet. Demikian kepada Bapak Camat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak RW 08 dan RW 05 yang saya hormati. Bapak-bapak, para pengurus RW dan pengurus RT, Bapak anggota LMK, Bapak-bapak dan Ibu, juga ada Babin Kasitmas yang saya hormati dan Babin anggota Babinsa. Ini teman-teman dari kecamatan mana nih Pak An? Yang mana ini? Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin seluruhnya yang mohon maaf kalau saya tidak sebut satu persatu, semuanya saya hormati. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir bersilaturahmi dalam kondisi dan situasi yang aman. Juga kita dalam beri kesempatan nikmat sehat walafiat sehingga bisa hadir bersilaturahmi dan akan melaksanakan aksi Jakarta Bersih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memang aksi Jakarta Bersih atau kerja bakti ini dilaksanakan pada setiap minggu. Saya berkeliling dari satu kelurahan ke kelurahan lain yang ini adalah merupakan bagian dari pelayanan. Terpaksa hari Minggu ini kita semuanya, baik saya, Pak RW, Pak RT, Bapak-bapak, meninggalkan kenikmatan untuk berlibur, untuk berkumpul bersama keluarga, tapi sejenak kita barangkali bersama-sama dengan keluarga nanti mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungan. Bapak dan Ibu, ini yang harus dilakukan dan ini harus dilaksanakan karena komitmen dari pimpinan kita Bapak Gubernur, dan sesuai dengan motonya Bapak Gubernur ini mempunyai visi mengusung Jakarta Baru. Jakarta Baru itu Jakarta apa sih? Ya kan, yang namanya Jakarta Baru, Jakartanya mesti begini-begini. Setiap pimpinan itu punya visi, Pak. Visi itu adalah merupakan keinginan, merupakan dasar yang akan dicapai
yang akan dicapai oleh Bapak Gubernur. Jadi semua orang harus punya visi. Visi itu suatu goal, suatu tujuan yang kita akan capai ke sana. Nah, visinya Bapak Gubernur itu Jakarta Baru. Jakarta Baru itu Jakarta apa? Jakarta Baru itu Jakarta yang modern, yang wilayahnya tertata rapi, ya, yang layak dihuni oleh warganya. Jadi Jakartanya Jakarta modern, Pak. Harus modern ini Jakarta. Ya, kalau enggak, ketinggalan. Kalau kita nengok ke Jakarta yang lain, ulangi, kalau kita nengok ke kota-kota lain di belahan ini ya memang agak ketinggalan kita. Coba ya kita lihat saja misalnya MRT Thailand sudah jalan. Kita baru mau bangun. Itu kan kebutuhan juga masyarakat. Busway kita sudah jalan, ya baru jalan, tapi di tempat-tempat lain busway sudah luar biasa, merupakan kebutuhan masyarakat. Busway nggak pernah diserobot, Pak, beda sama kita. Jalan busway nggak pernah diserobot. Kalau kita, waduh, busway ikut macet, ya Pak, ikut macet. Padahal busway harusnya tidak boleh diserobot oleh kendaraan lain, supaya kita bisa beralih ke kendaraan itu. Ya. Nah ini Pak, ini yang oleh Bapak Gubernur terus ditingkatkan, ya terus digapai, dicari supaya visi itu atau satu gambaran ke depan itu bisa tercapai. Kalau pemerintah nata, kemudian masyarakat maunya, masyarakat sudah ditata, jalan ini harus ini untuk taman, ya, tapi dipakai untuk yang lain. Ya kan, salah satu 20 program unggulan Bapak Gubernur mengusahakan taman terbuka hijau. Coba kita lihat taman terbuka hijau. Banyak nggak yang nyerobot? Waduh Pak, di tempat ini paling banyak taman terbuka hijau. Minggu kemarin saya habis membersihkan beberapa penghuni di Tebet Barat. Kebongkar semua. Mobil-mobil ya taman terbuka hijau yang dipakai untuk bekel kita bongkar semua. Karena itu merupakan taman terbuka hijau itu untuk kita, untuk masyarakat. Ya, itu bongkar semua. Nah ini kita tata, kita yang tata Pak. Jadi Bapak, kalau ada warga atau ada orang lain yang mau pakai jalan, yang mau pakai sesuatu yang dialokasikan untuk masyarakat, ya larang. Kita bersama-sama larang. Saluran ditutup, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, larang. Ya, larang. Bersama-sama kita melarangnya. Bapak dengan Pak RT, dengan Pak RW, dengan Lurah, dengan saya. Ya, karena pemerintah yang kuat itu pemerintah yang bersama-sama dengan masyarakat. Kalau pemerintahnya nggak sama-sama dengan masyarakat, nggak kuat. Makanya supaya pemerintahnya dekat sama masyarakat, pemerintahnya mesti turun. Pemerintah mesti bersama-sama dengan masyarakat. Ya, ini biasanya saya banyak di kecamatan ini. Orang-orang kecamatan mana ini? Biasanya banyak Pak, kepala seksi bisa 10-20. Ya. Saya nggak tahu nih orang kecamatan pada kemana nih. Ada Pak Aan, ya. Cuma ada Pak Aan. Memang kemarin ada acara PMI di Puncak. Ya, Pak Wakil Camat, saya menugaskan Wakil Camat ke sana. Saya diundang Pak, ya saya diundang ke Puncak. Tapi saya pikir saya mending bersama-sama dengan masyarakat daripada ke Puncak. Saya tugaskan sana Pak Wakil Camat dan para lurah. Baru di sana juga kemarin ya. Ada sana semua. Ya, pada sore katanya baru pada pulang. Visi dari Bapak Gubernur. Jadi wilayahnya, kemudian masyarakatnya yang berbudaya, memiliki budaya. Ya Pak ya. Itu. Jadi masyarakat yang milik budaya, kalau membuang sampah di kali pasti bukan budaya kita. Saling menghormati itu budaya kita. Ya. Saling tegang rasa itu budaya kita. Saling gotong royong itu budaya kita. Dan yang terakhir, visinya Pak Gubernur, pemerintahnya. Pemerintahnya mengutamakan atau berorientasi kepada pelayanan publik.
ya pelayanan publik. Nanti pelayanan publik akan dirubah seluruhnya, Pak. Ya, nih contoh nih Pak Lurah Manggarai Selatan udah berani ngambil keputusan. Kantor kelurahannya dimodifikasi, dirubah tentang apa namanya standar pelayanan masyarakat, dibuka. Ya, jadi semuanya begitu, Pak. Ini terus terang aja Lurah Manggarai Selatan termasuk lurah yang berani membuka itu, dan itu seluruhnya memang harus begitu. Kecamatan semuanya akan begitu. Jadi nanti nggak ada lagi pakai loket. Kalau pakai loket kan cuma dari mulut ke mulut, udah sekian dan sekian. Nah nanti nggak ada, dibuka semua, front line dibuka. Itu mengutamakan pelayanan masyarakat. Ya Pak ya. Kemudian juga anggaran kelurahan kecamatan dipublish. Itu dipublish Pak. Ini anggaran kelurahan kecamatan Bapak bisa lihat. Dipublish di RW. Untuk apa nih anggaran kelurahan? Ini untuk apa anggaran kecamatan? Bisa dilihat. Rinciannya Bapak bisa akses di internet. Pokoknya semua sekarang sudah dibuka. Ya, nggak ada lagi cerita-cerita apa namanya pemerintah tidak mengutamakan kepada pelayanan publik. Jadi begitu yang saya harap kita bersama-sama untuk mencapai visi. Ya, visi ini tidak mungkin bisa tercapai kalau hanya diserahkan kepada pemerintah, nggak akan tercapai. Tapi visi ini bisa dilaksanakan oleh Bapak Gubernur beserta kami, aparat yang paling bawah, ya, yang paling bawah, kalau ada partisipasi aktif dari masyarakat. Kita bersama-sama untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Ini termasuk daerah padat, ya, daerah padat. Biasanya kalau daerah padat itu ada saja permasalahan-permasalahan gesekan antar tetangga, ya, antar tetangga, antar kampung, antar RT ini. Nah kita tidak boleh begitu, karena masyarakatnya masyarakat berbudaya. Tadi visinya masyarakat budaya. Ya, tinggalkan itu kepentingan atau ego pribadi. Ya, jadi kalau ada masalah sedikit, ya kita tenggang rasa. Ada Pak RT, ada Pak RW, ada LMK, ada tokoh masyarakat yang kita percayakan mampu, ya, meredam, mampu untuk melakukan silaturahmi. Ada saya yang 24 jam setiap saat bisa dipanggil. Ya, ada lurah, ya, ada Pak RT, ada Pak RW. Ya, tadi saya bahkan nih sama Pak RW baca di internet, ada di Detikcom. Ya, ini buat Pak RT, Pak RW, buat lurah camat. Ya, diminta untuk terus belusukan. Ya, terus, jangan berhenti-berhenti. Nah, atas belusukan RT, RW untuk memberikan kemampuan yang tertinggi kepada masyarakat, ya, untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baik kepada masyarakat. Nah, nanti rencananya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat akan diberikan tunjangan yang melebihi dari yang sekarang. Ya, rencananya baru saya baca di Detikcom. Ya. Kapan dan berapa, tunggu. Ya. Dan sudah ada di internet. Pak Wagub sudah menyampaikan itu, dan biasanya tidak mungkin tidak. Ya, tidak mungkin tidak. Bapak bisa baca, kalau bisa diakses di internet, di Detikcom, pada pagi ini bisa dilihat. Ahok sudah menyampaikan, Pak Wagub sudah menyampaikan bahwa Pak RT, Pak RW, dan seterusnya sampai dengan camat akan diberikan tunjangan yang melebihi dari sekarang dengan maksud. Nah, ini maksudnya supaya rajin lagi. Supaya rajin lagi. Kalau misalnya Pak RT, Pak RW, lurah, terutama lurah Pak, ya, kalau misalnya masih kurang, Bapak lapor ke saya. Ini berarti turunin lagi. Kalau dinaikin, masih nggak mau kerja bakti hari Minggu, ya udah turunin lagi. Kalau ada kegiatan nggak pernah hadir. Coba salah satu ya. Jadi tadinya mau saya stop itu kalau warga banyak. Satu lagi Pak, saya ingin sampaikan 1 menit lagi Pak. Salah satu program unggulan Bapak Gubernur, ya, programnya banyak, unggulannya banyak. Misalnya layanan kesehatan. Itu kartu Jakarta Sehat itu program unggulan itu, ya.
Kemudian layanan pendidikan dengan kartu Jakarta Pintar, itu juga program unggulan. Ada 20 Pak. 20. Nah, satu lagi nih saya kasih tahu, program unggulan. Meningkatkan kapasitas lurah. Meningkatkan kapasitas kelurahan. Jadi lurahnya, camatnya, mungkin nanti akan diambil dari hasil seleksi. Hasil seleksi. Ya, yang diharapkan nanti mempunyai kompetensi, yang barangkali dibutuhkan dengan masyarakat, baik fisiknya maupun pengetahuannya. Ya, kalau fisiknya ya mungkin Pak Lurah ini udah ohir, bentar lagi ya Pak, bentar lagi pensiun Pak Lurah. Suruh lari 2 kilo nggak kuat, beneran. Tapi kalau saya insya Allah masih kuat Pak, karena setiap pagi saya masih lari di Taman Honda. Setiap pagi Pak, saya lari di Taman Honda, bisa 5-6 trek. Satu trek itu 800 meter, kan bisa 2 kilo ya, sambil jalan santai ya. Jalan ya, lari jalan. Tapi kalau lurah setiap pagi tidur, habis subuh tidur lagi, ya. Nah, salah satunya itu Pak, meningkatkan kapasitas kelurahan. Jadi Bapak-bapak yang hormati, penilaian yang tertinggi sebetulnya bukan dari hasil tes, tapi hasil penilaian dari bapak-bapak, dari masyarakat. Itu yang paling. Itu pada dokter pada sini, ya, pada sini silakan. Oke, Bu Dokter Dewi, dokter kepala puskes kecamatan, ya, tadi sudah sampaikan 20 unggulan program DKI, salah satunya adalah program kesehatan, Kartu Jakarta Sehat, ya. Kalau ada apa-apa silakan ke Dokter Dewi, ya. Jangan seperti kemarin ada lagi nih Pak, warga macam-macam aja Pak. Ada warga yang tiba-tiba datang ke puskes langsung minta dirujuk ke rumah sakit, padahal anaknya dibawa juga enggak. Ini Pak katanya penyakitnya penyakit cacat apa tuh dok? Ya, penyakit cacat. Dan ini minta dirujuk aja, mau masuk ke rumah sakit. Kan nggak begitu Pak. Yang sakit datang dulu ke dokter di puskes. Di puskes itu juga banyak dokter. Ya, jangan dikira dokter-dokter di puskesmas itu kompetensinya minim, jangan. Mereka sekolah juga, mereka ada yang lulusan UI, ada yang lulusan Trisakti, dan seterusnya. Mereka dokter juga sama. Jangan tiba-tiba saya minta dirujuk aja, jangan. Tetap didiagnosa oleh dokter, diperiksa, ya, diobati oleh dokter. Tapi dokter tahu bahwa ini tidak mungkin diobati di sini. Dokter tahu ini harus dirujuk. Dokter lebih tahu. Jangan tiba-tiba datang warga marah-marah, tidak dikasih rujukan, tiba-tiba marah-marah. Jangan seperti itu ya Pak ya. Jadi sampaikan ke masyarakat. Kalau sakit sekarang semuanya gratis, ya. Semuanya akan ditangani oleh dokter, ya, sampai dengan selesai. Cuma memang sekarang belum ini Pak nih, belum memenuhi sasarannya belum tepat. Jadi saya kasih contoh nih, setengah menit Pak contoh. Ya, tetangga saya Pak, ini kebetulan dia meninggal, ya, betul meninggal. Tetangga saya itu tergolong ekonominya menengah ke atas. Ya kalau punya rumah 5 kan, ke atas ya Pak ya. Tapi mereka sakit pakai kartu Jakarta Sehat. KJS dong, pakai KJS. Memang sakitnya sudah parah, yang akhirnya meninggal. Kemarin setelah dihitung bilnya 140 juta. 140 juta karena di ICU itu 10 hari. Kalau di ICU 10 hari kan udah 50 juta. Ya, nah itu setelah dihitung 140 juta. Itu didanai oleh Kartu Jakarta Sehat. Ya, oleh KJS. Ya memang KJS belum sasaran belum tepat ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan nanti lambat laun akan sasaran akan tambah tepat.
Mungkin itu saja Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita melaksanakan kerja bakti sampai jam 9:30. Untuk alat-alat kita sudah siapkan dari kebersihan. Nanti Bapak Ibu silakan pakai alat kita. Kemudian kita sudah siapkan truk, ada 2 truk di sebelah sana Pak. Nanti Bapak membersihkan saluran, kita akan siapkan karung juga Pak. Nah nanti kita siapkan, Bapak tinggal minta ke kita, nanti akan kita siapkan. Kita akan selesai 9:30 Pak. Saya rasa itu Pak, terima kasih. Kita bisa langsung Pak ke lokasi masing-masing. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, aksi Jakarta Bersih untuk wilayah RW 8 dan RW 5 Kelurahan Manggarai Selatan saya buka dengan resmi. Biar buat ini buku dari buku. Ya Pak, ayo. Nah. Tarik dalam. Pak, boleh banyak apa Pak? Kalau depannya apa? Jangan rusak ini Pak Pur. Lagi ini Pak, maju sini ya. Iya. Pak. Iya. Iya. Pernyataan Bisa. dari sudut kebunan. Ibunya nggak ada jadi minumnya gitu. Bu, beras naskin udah siap tuh, tinggal ngambil. Sebulan kok bisa berapa kali? Wah, ada bagus tuh. Bagus. Itu yang kemarin dari Januari. Alhamdulillah. Dikasih beras terus kan suka. Kalau bulan depan nggak dapat lagi, ada dosanya. Double. Bulan ya. Iya, Januari belum ngambil nih. Nanti dibuat pengelolaan ada orang berjaganya gambar. Bagus nih Pak. Ini kemarin juga di ruang tamu sekian. Ibunya kerja. Saya kerja. Kerja. Maaf ya. Yang kakaknya? Kakaknya berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Jadi kalau tidur di dalam situ aja. Ini jadi tempat gudang aja. Itu kucing kemarin kan Mbak? 1 tahun sama tahun setengah. 5 tahun. Berarti berapa yang ini? Yang udah 3 tahun. Oh 3 tahun. Bu imunisasinya lengkap nggak? Posyandu rajin nggak? Iya. Rajin kan? Ini BGM kan? Iya. Ya. Besok hari Senin ke puskes ya? Nanti biar didata BGM-nya. Nanti diusahakan makanannya, cara makannya, ya. Ya. Soalnya ibu soalnya 5 tahun pertama kalau gizinya kurang, yang masuk kurang sama yang seperti 3 tahun, nanti perkembangan ke atasnya jadi susah. Ya, perkembangan saya 5 tahun pertama ya gizi bagus. Ya, nanti diajarin ya. Diajarin ke puskesmas aja, ya. Tapi kalau ibu tahu, ya. Setiap hari datang juga ada yang seperti itu. Banyak tahu udah 3 hari sekali datang. Coba deh ngomong. Soalnya cara bikinnya kan gitu. Kalimantan, iya betul.
Cuma di simpang ini cuma di kumpul doang. Jalan kayak motor nggak ya Pak? Enggak, lewat motor enggak. Makanya ini nggak tahu nih masih sampai kapan nih mampu kuatnya. Kuat sih, kuat. Enggak, itu gede-gede jalannya udah. Jangan banyak di atas. Oh, boleh. Roh. Lokasi siapa nih? Warganya jangan sampai itu. Yang itu lagi di atasnya ada kuasa kan Pak. Ini yang punya untuk berapa tahun? RW. Wah, harus Pak. Ini maksudnya warga RW 5. Ini RW berapa? Bu Ahmad masih di lokasi nggak? Udah balik ya? Oh, enggak, tadi ada ini ternak ayam di sini dekat rumah Bu Sundari katanya. Udah ada di dekat. Iya. Ponang dia itu kan kencang, harus kalah dan udah depan baru kita lancar. Kapan masuk di sini? Di sana sih enak dibuang itu. Baru buatin masih diturap nih. Iya, Pak. Kayak mau terbang kok. Ini bisa kok pakai agar macam
Tapi gak kuat Pak, harus besar jalannya Pak. Harus jalan besar Pak, kan panjang Pak. Kurang lebih 300, RW 5 nya 300 meter. Ada 1 kilo semua kan? Ya, RW 5. Terus belum. Masya Allah, burung banget. Burungnya nggak bisa taruh di luar, Pak. Lalu Bu, panggil yang punya. Iya, burung. Kok. Ini burung siapa? Apa? Punya. Dua. Dua, no udah, dua deh. Tarbo tahan. Yang biar burung siapa? Ibu maaf. Jangan sampai ada lagi burung di dalam. Kadang-kadang jangan sampai ada. Itu burung apa itu? Hah? Murai. Udah disertifikasi belum ada? Yang sudah gua ambar tuh. Ada. Ada loh. Besok dikeluarin semua itu Bos ya. Jangan sampai di dalam itu jadi penyakit semua. Tahan dulu. Tahan lagi. Tahan. Oke. Dibawa ke dalam. Semoga bermanfaat ya. Udah ya, Bu ya. Pak, tapi tetap Ini Dikeluarin semua burungnya jangan sampai ada di dalam. di sini burungnya di sebelahnya kayak gimana? jadi dalam Masih satu tempat lagi Pak. saya ada acara. Oh iya. Kamu masih mobil? Iya, Pak. Kalau situ sih nggak ada kerja bakti Pak. Nggak ada kerja bakti. Nggak kotor kan? dokumen. Ada kopi nih Pak nih. Kopi juga Pak. Masih banyak Pak. Yati jangan kayak Yati. Lagi ke laut ya.